Argentina baru saja mengalahkan Brasil 1-0 di kandang sendiri di kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam suasana pertandingan yang panas dan hampir saja berujung ke kerusuhan. Memang rivalitas Brasil dan Argentina adalah salah satu rivalitas tim nasional yang paling ganas. Dimulai dari letak geografis yang dekat dan tentu saja sama-sama bersaing memperebutkan gelar Piala Dunia dan Copa America. Bila digabung, Brasil dan Argentina telah menjuarai 8 Piala Dunia dan 24 Copa America. Dan tentu saja ada perdebatan klasik antara siapa sebenarnya pemain terbaik sepanjang masa sebelum era Messi dan Ronaldo, yaitu Maradona atau Pele. Tapi tidak hanya dua negara ini saja yang memiliki rivalitas yang mendalam. Hari ini di Bola Adalah Teman, kita akan melihat 7 rivalitas antar negara yang lain di lapangan sepak bola. Tidak kaget melihat nama dua negara ini karena mereka memang salah dua dari negara Eropa terbaik kalau soal sepak bola. Tapi nggak cuma itu, Prancis dan Italia ini sering banget bertemu di turnamen-turnamen penting di berbagai tahun. Dari Piala Dunia 38, 78, 86, dan 96 yang menyediakan banyak drama. Contoh di 1998 berakhir dengan adu penalti untuk Prancis yang kemudian berhasil menjadi juara dunia. Kemudian ada 2 pertandingan final, Euro 2000 dan Piala Dunia 2006 yang dua-duanya dramatis. Di Euro, Italia yang unggul dulu 1-0 sampai menjelang akhir pertandingan lewat Marco Del Vecchio. Akhirnya disamakan oleh Sylvain Wiltord di menit akhir, kemudian dirampas lewat golden goal David Trezeguet di extra time. Pun demikian dengan Piala Dunia 2006 yang diwarnai kartu merah Zinedine Zidane yang begitu ikonik di pertandingan terakhir Zidane untuk timnas Prancis. Italia membalaskan dendam di situ dengan menang lewat adu penalti. Kedua, Amerika Serikat dan Meksiko. Ini adalah rivalitas 2 babak karena dari 24 pertandingan pertama antara Amerika Serikat dan Meksiko, Amerika Serikat hanya menang sekali. Wajar, mengingat sepak bola sendiri memang telat berkembang di Amerika. Tapi sejak tahun 2000, Amerika hanya kalah 5 kali dari 23 pertandingan yang mereka mainkan melawan Meksiko. Bahkan di satu-satunya pertandingan mereka di Piala Dunia, Amerika lah yang berhasil mengalahkan Meksiko dan mengirim mereka pulang. Tepatnya di babak 16 besar Piala Dunia 2002 dengan skor 2-0 lewat Brian McBride dan Landon Donovan. Padahal waktu itu Meksiko lebih diunggulkan melawan Amerika Serikat. Ketiga, Jepang Korea Selatan. Di tahun 50-an, tak lama setelah penjajahan Jepang di Korea Selatan berakhir, rivalitas ini begitu menegangkan sampai-sampai Presiden Korea waktu itu tidak mengizinkan pertandingan playoff Piala Dunia antara mereka diadakan di Seoul. Dia bahkan mengatakan ke timnas Korea, seandainya timnas Korea kalah di Tokyo, mendingan gak usah balik ke Korea aja sekalian. Tampaknya ancamannya berhasil karena Korea berhasil mengalahkan Jepang 5-1 di Tokyo, dan setelah seri 2-2 di leg yang kedua, Korea lah yang lolos ke Piala Dunia Swiss di tahun 1954. Walaupun hubungan dua negara ini kemudian membaik sampai berujung menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2002, tapi tetap saja tiap dua negara ini bertemu, atmosfernya tetap menegangkan seperti derby. Keempat, ada Mesir dan Algeria. Ini adalah salah satu rivalitas yang membuat kepolisian sejak khawatir karena Mesir dan Algeria ini cukup ekstrim rivalitasnya. Bahkan tiap mereka bertemu, minimal ada 15.000 anggota kepolisian yang dikerahkan untuk mengamankan pertandingan ini. Yang paling parah terjadi di tahun 1989 setelah ada kerusuhan yang terjadi di pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan bintang Algeria Lakhdar Belloumi dituduh memukul dokter tim Mesir dengan botol yang membuat dokter tersebut kehilangan penglihatan di satu mata. Dia menyangkal melakukan ini, tapi tetap saja dia dimasukkan ke DPO Interpol selama 20 tahun sebelum akhirnya kasusnya dihentikan oleh Mesir. Yang kelima adalah rivalitas tertua sepanjang masa, yaitu Inggris dan Skotlandia. Ini juga merupakan pertandingan tim nasional yang pertama yang terjadi di dunia.
Inggris dan Skotlandia telah bertemu sebanyak 112 kali sejak 1872 dan hampir setiap pertandingan dipenuhi dengan aroma penjajah, yaitu Inggris melawan yang terjajah. Dan Skotlandia yang bisa dibilang tidak masuk di antara tim kuat di dunia, bahkan di Eropa saja tidak, selalu meningkatkan semangat bertanding dan level bermain mereka setiap kali bertemu dengan Inggris. Sehingga pertandingan selalu berjalan alot. Yang keenam, ada Jerman dan Belanda. Banyak orang, terutama di Inggris, itu mengira kalau rivalitas Jerman itu yang paling panas adalah dengan Inggris. Tapi sebenarnya Jerman menganggap rival sejati mereka adalah Belanda, baik di luar maupun di dalam lapangan. Contohnya ketika di Piala Dunia 1990, Frank Rijkaard dan Rudi Voller itu saling mengejek dan saling meludah. Tapi tentu saja pertandingan paling besar antara kedua tim adalah di final Piala Dunia 1974. Menjelang pertandingan, Belanda tidak hanya ingin menang, tapi juga ingin mempermalukan Jerman Barat. Dan mereka berhasil mencetak gol di menit kedua lewat penalti tanpa membiarkan Jerman Barat menguasai bola sama sekali. Tapi ciri khas arogansi Belanda kemudian muncul, mereka menjadi lengah dan kalah lewat gol Paul Breitner dan Gerd Müller. Yang ketujuh, ada Denmark dan Swedia. Ini mungkin adalah rivalitas yang paling imbang karena dari 103 pertandingan, Denmark menang 40 dan Swedia menang 45 kali. Ada banyak kontroversi dan drama dari pertandingan ini, tapi yang paling dramatis tentu adalah kualifikasi Euro 2008 ketika Swedia unggul 3-0, tapi kemudian disamakan oleh Denmark 3-3 dan di menit-menit terakhir, wasit memberikan Swedia penalti yang menyebabkan kerusuhan di stadion sehingga seorang fans Denmark masuk ke lapangan dan mencoba memukul wasit tersebut. Wasit pun meninggalkan pertandingan, gak mau melanjutkan, dan akhirnya Swedia diberi kemenangan WO 3-0 oleh UEFA. So itu tadi rivalitas timnas di dunia yang tidak kalah panas dengan rivalitas Brasil dan Argentina. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan nyalain notification bell biar gak ketinggalan episode yang terbaru dari Bola Adalah Teman, dan share juga video ini ke temanmu yang juga menganggap bola adalah teman. Thank you for watching and we'll see you when we see you.